Yeah. Uh. Oke, minggu lalu kita udah sampai di apa namanya tentang trigonometri. Sebenarnya kita bakal banyak bahas kalkulusnya, tapi di sini aku bakal jelasin singkat tentang lanjutan trigonometri. Oke, untuk lanjutan trigonometri di sini kembali lagi ke kuadran, lingkaran-lingkaran kayak gini. Kalau kalian paham bahwa sin sama cos itu sebenarnya adalah ya tentang x dan y, maka kalian bisa dapetin rumus-rumus yang ada di buku biasanya dengan mudah, tanpa perlu hafalan. Misalkan, misalkan ini, ya, kalian punya ini tuh theta. Maka dengan sifat, ingat bahwa sin atau cos dulu. Cos theta itu adalah x dan sin theta adalah y. Berarti kalau misalkan kita proyeksikan kayak gini, ini panjangnya x adalah cos theta dan tingginya ini adalah y sama dengan sin theta. Terus perhatikan, ini sudutnya berapa? Sudutnya adalah P/2 min theta. Ya, aku pakai radian untuk membiasakan kalian menggunakan radian. Jadi akan aku perjarang penggunaan derajat di sini. Kalau misalkan bingung atau nggak bisa cepat, kalian tanya aja, itu berapa derajat misalkan. Nanti aku bantu. Oke, yang penting kalian tanya aja. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa sin sama cos dari P/2 min theta. Kalian tinggal lihat segitiga di sini jadinya. Nah, kalian lihat, ini kan panjangnya adalah cos theta. Dan ini panjangnya adalah sin theta. Kenapa? Ya, karena sama kan. Atas, kanan, kayak gitu. Berarti, kalau kita lihat dari gambar, maka cos dari P/2 min theta, yaitu panjang yang ini, samping kan, samping per miring. Nah, cos P/2 min theta adalah sin theta. Dan sin P/2 min theta adalah cos theta. Nah, ini cara kalau kalian nggak mau hafalan. Gitu. Contoh satu lagi. Misalkan 180 dikurangi theta. Oke. Jadi ini theta. Nah, 180 min theta itu yang ini. Oke. Kalau kalian lihat segitiga yang ini, ya, kalau lihat segitiga yang ini, kalian bisa tahu bahwa panjang ini adalah cos theta. Kemudian ini tingginya adalah sin theta dari segitiganya itu. Tapi perhatikan, titik ini ada di mana? Kuadran 2. Kuadran 2, X-nya negatif. Ya kan? Kalau karena X-nya negatif, maka cos-nya juga negatif. Jadi nanti cos P min theta itu sama dengan min cos theta. Tapi perhatikan,
karena sin-nya tetap positif, jadi sin P min theta itu sama dengan sin theta. Ya, nggak perlu hafalan. Selama kalian hafal kuadran, terus ya paham cara menghitung sudut, yaitu materi SMP. Oke, itu tentang cara-caranya yang sering aku pakai karena aku tidak suka hafalan. Selama belajar yang ada matematika dan fisikanya, kalau misalkan itu ada hafalan, nah itu aku nggak bisa kalau ada hafalan. Jadi benar-benar yang menggunakan logika, terus kita buat persamaannya sendiri. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi pahami konsepnya, jangan hafalan. Gitu. Soalnya percuma hafalan. Nanti bakal lupa dan nggak kepake. Kalau misalkan kalian paham konsepnya, mau dipakai kapan lagi ya masih bisa gitu. Soalnya tahu konsepnya. Oke, kayak gitu. Kemudian sifat-sifat trigonometri yang lain. Jadi ada beberapa sifat trigonometri yang lain yang biasanya dibutuhkan untuk menyederhanakan persamaan. Contohnya ya sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Ini contoh yang pertama. Terus ada cos A plus minus B sama dengan cos A cos B minus plus sin A sin B. Terus ada tan juga sebenarnya. Tan A plus minus B itu sama dengan tan A plus minus tan B dibagi 1 min plus tan A tan B. Tapi yang penting yang mana? Yang penting itu yang ini sebenarnya. Hanya dua yang atas. Ini yang penting. Yang tan itu sebenarnya nggak perlu dihafal. Kenapa nggak perlu dihafal? Karena bisa diturunin. Ini aku kasih contoh singkatnya. Tan A plus minus B itu kan apa? Sin A plus minus B dibagi cos A plus minus B. Terus masukin sin A cos B plus minus cos A sin B dibagi cos A cos B min plus sin A sin B. Terus diapakan? Ya tinggal dibagi sama cos A cos B. Cos A cos B. Kayak gini. Kalau misalkan kalian bagi sama cos A cos B-nya nanti ini habis, tapi sisa cos A. Sin A per cos A adalah tan A plus minus cos A habis sin B per cos B, tan B. Dibagi cos A cos B dibagi cos A cos B 1. Sin A per cos A, tan A. Sin B per cos B, tan B. Dan selesai. Terbukti. Jadi nggak perlu dihafal sebenarnya. Gitu. Yang dihafal itu yang sin sama cos aja. Ya, jadi bagi kalian yang punya memori ingatan yang kecil, kayak misalkan aku juga termasuk, maka kalian berusaha banyak menulis, banyak nurunin persamaan-persamaan sendiri, atau sambil lihat referensi, sampai kalian nanti bisa
mengerjakan itu tanpa perlu dihafal. Ya, itu proses latihannya. Oke, terus ada lagi sebenarnya. Jika A sama dengan B, atau sudutnya sama, kemudian kita yang plus gitu ya, dan tandanya plus, maka kita bakal punya sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Terus cos 2A itu sama dengan cos kuadrat min sin kuadrat. Cos kuadrat min sin kuadrat. Kalau kalian ubah salah satu cosnya atau sinnya, nanti ini bisa dapat 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ya, 2 ini yang penting. Kalau tan 2A, ya tinggal masukin rumus juga tadi. Jadinya 2 tan A per 1 min tan kuadrat. Udah, ini aja. Selama kalian hafal bentuk-bentuk ini, hampir semua persoalan yang ada di Olimpiade Fisika dari level kota sampai internasional itu bisa disederhanakan trigonometrinya. Karena hanya butuh konsep-konsep ini aja. Gitu. Jadi mending dipahaminya dari, dan itu adalah akhir dari materi fungsi. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Masih belum ngerti di bagian mana? Awal, yang ini. Iya, yang itu. Oke. Gini, kalian harus paham tentang segitiga trigonometri. Fisika itu isinya menggambar, jadi kalian harus bisa menggambar. Bukan menggambar artistik, tapi menggambar sains. Jadi gambar yang benar. Jadi kalau kalian punya theta di sini, kalian harus selalu mikir bahwa apa yang ada di depan ini adalah sin, dan apa yang ada di samping sudutnya itu adalah cos. Dengan ini adalah yang tegak lurus. Gitu. Harus selalu dicamkan kayak gitu. Sekarang, kita lihat yang ini. Ingat, Y, X kayak gitu ya. Misalkan, sekarang aku balik tetanya yang di sini. Kita kan mau cari sin sama cos 90 min theta. Kalau ini theta, berarti 90 min theta yang mana? Yang ini kan. Sampai sini masih oke. Itu 90 min theta, oke kan? Atau Pi per 2 min theta. Yang ini. Oke. Nah, terus kalian buat segitiga di theta.
dari segitiga ini, ingat segitiga ini gitu. Depan apa? Sin theta. Samping cos theta. Berarti sekarang kalau kita proyeksikan titik ini, ingat ya, yang kita tinjau itu titik ini. Nah, di sini kan bakal ada X. X-nya nanti sama dengan berapa? Karena ini panjangnya sin theta, berarti X-nya sama dengan sin theta. Gitu. Kemudian, kalau kalian proyeksikan ke sumbu Y, maka Y-nya nanti sama dengan berapa? Cos theta. Soalnya ini panjangnya cos theta. Terus kalian ingat, dari hubungan sin sama cos. X itu nanti sama dengan cos pi per 2 min theta. Kenapa cos pi per 2 min theta? Karena ini sudutnya pi per 2 min theta. Tapi di gambar ini panjangnya berapa? Sin theta. Nah, berarti cos pi per 2 min theta adalah sin theta. Terus, berarti Y-nya sin pi per 2 min theta sama dengan cos theta. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau tanya? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kayak gitu ya. Nanti kalian cek pemahaman kalian. Nah ini, udah disiapin. Udah ada di latihan soal. Selama kalian buka latihan soalnya, terus kalian kerjakan, kalian nanti bisa paham. Gitu. Ya, sumber ada banyak. Tinggal kalian mau nggak belajar sendiri. Nah itu. Ya, belajar sendiri atau tanya. Tanya nggak apa-apa. Karena latihan. Kalau latihan, kalian tanya, itu bagus. Karena ya, kalian lagi belajar. Kalau kalian latihan nggak tanya, terus waktu ujiannya baru tanya, itu baru kebangetan artinya. Ya. Terus kalian mau latihan yang ini, cara menggunakan yang sin A plus B, cos A plus B, dan sin 2A plus B kayak gitu, misal sin 2A cos 2A, kerjakan soal nomor 3. Terus yang 2, ini kalian nanti bisa belajar yang radian-radian. Gitu. Udah aku siapin. Makanya kalian harus kerjakan latihan soal. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau cari di buku juga ada kok materi ini. Bukan. Hmm, ya. Oke, ini yang versi lama. Ya, tapi kan di sini saran buku itu sebenarnya udah aku kasih sama kalau yang buku matematikanya. Ada buku kalkulus yang Purcell, ada bukunya yang James Stewart. Di sini ada yang file bukunya James Stewart. Hmm,
Itu biasanya di awal-awal tentang fungsi. Ini ya ini sedikit tentang fungsi sin sama cos. Ya, tapi kayaknya lebih banyak untuk yang sin sama cos di apa namanya? Di buku yang satunya, di buku Puzzle. Kalau kalian mau belajar lagi. Mau belajar yang lebih banyak lagi, di YouTube ada banyak. Oke. Jadi kesimpulannya dari materi fungsi adalah walaupun kalian misalkan udah lulus materi-materi SMP tentang fungsi, tapi biasanya masih banyak yang belum paham tentang fungsi. Itu poinnya. Pokoknya jangan merasa kalau kita udah lulus suatu pelajaran atau suatu materi, kita benar-benar udah paham. Pada kenyataannya, yang kita pelajari itu masih dasar biasanya. Bisa lebih dalam lagi. Jadi jangan puas, terus kalian dalami lagi. Gitu. Terutama fungsi trigonometri yang harus kalian pahami. Soalnya banyak banget kasus-kasus yang butuh fungsi trigonometri. Di sekolah itu diajarinya hanya basic banget. Aplikasinya nggak ekstrim gitu. Jadi untuk kalian bisa aplikasi yang ekstrim, kalian harus banyak latihan soal. Ya, oke. Kayak gitu mungkin tentang fungsi trigonometri. Sekarang kita lanjut ke limit. Ada yang tahu limit itu apa? Limit itu adalah membahas tentang bagaimana tentang fx itu jika x-nya itu mendekati mendekati suatu nilai tertentu. Jadi kalian akan memperhatikan fungsi. Terus apa yang terjadi jika dia mendekati suatu nilai tertentu x-nya? Gitu. Ini artinya mendekati, berarti nggak sama dengan. Gitu. Contoh. Contoh ini ada di latihan soal. Ini hanya untuk belajar basic karena untuk materi lengkap tentang limit itu banyak notasi matematika yang kalian nggak butuh di Olimpiade Fisika. Gitu. Jadi paham tentang maknanya aja. Oke, di sini aku kasih contoh. Kalian punya suatu fungsi T misalkan, yaitu T pangkat 3 min 1 per T min 1. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan T-nya itu mendekati 1? Yang harus kalian lihat adalah, jika T-nya itu sama dengan 1, maka fungsinya nanti kayak gimana itu? Sama dengan 1 min 1 per 1 min 1. 0 per 0. Berapa 0 per 0? 0 per 0 itu berapa?
Ini enggak bilangan 0/0. Ya, benar. Tidak terdefinisi. Enggak ada. Jadi fungsi ini tuh punya nilai, tapi tidak di T sama dengan 1. Dia punya nilai di semua T kecuali T sama dengan 1 aja. Jadi kalau digambar, ya ini nanti tuh bakal bolong. Misalkan bolong kayak gini. Ini T sama dengan 1. Bolong di sini atau berlubang itu karena tidak ada nilainya. Karena tidak ada fungsi di titik T sama dengan 1. Tapi kita punya limitnya. Kenapa? Karena dari kanan sama dari kiri, dia itu mendekati suatu nilai. Nah, caranya itu pakai notasi kayak gini. Limit T mendekati 1. Jadi bacanya limit T mendekati 1 dari fungsi T pangkat 3 min 1 per T min 1. Ya, ini bisa difaktorkan. T pangkat 3 min 1 itu adalah T min 1 dikali T kuadrat plus T plus 1. Dibagi T min 1. Nah, ini kalian coret, sehingga ini jadi limit T mendekati 1 dari T kuadrat plus T plus 1. Masukkan nilainya jadi 3. Itu limitnya. Jadi fungsi ini tuh punya limit, tapi nggak punya nilai di T sama dengan 1. Dan perhatikan, walaupun kalian coret di sini ya, perhatikan bahwa T pangkat 3 min 1 per T min 1 itu tidak sama dengan T kuadrat plus T plus 1. Beda. Kenapa beda? Karena di saat T-nya sama dengan 1, F1 ini sama dengan 0/0. Oke, Ft misalkan ini GT, kalau yang ini, fungsi yang di kanan, saat T-nya sama dengan 1, G1-nya sama dengan 3. Jadi dua fungsi ini berbeda, walaupun kalian mendapatkannya dengan cara dibagi. Gitu. Aku kasih contoh grafiknya mungkin. Oke, ini layarnya harusnya udah ke Desmos. Website yang aku kasih tahu buat grafik. Nah, kalian coba buat aja fungsinya. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1. Nah, itu fungsinya. Satu lagi fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Sekilas kayak mereka saling menyentuh ya. Tuh. Mereka kayak di satu garis yang sama. Tapi bedanya di T sama dengan 1. Nih. Kalau kalian lihat, di T sama dengan 1, Y-nya itu undefined. Tidak terdefinisi. Dan di kursor itu
warnanya jadi putih kan? Jadi kayak lubang. Artinya tidak ada nilai di situ. Beda sama fungsi yang ini. Ini di X sama dengan 1, harusnya ada nilainya. Nah, itu. Ada sama dengan 3. Tapi kalau kalian lihat sekilas fungsi yang atas ini, dia itu punya limit. Punya limitnya karena ini misalkan FA. Nah, kalian lihat ini ada titik. Titiknya aku misalkan dari 0,9 aja. Nah, dari 0,9 di sini, kita perbesar, terus kita cek lah FA-nya berapa. Nah, itu FA-nya 2,749. Dinaikin 2,79, 2,8. Terus 2,92, 2,95, 2,97, 2,98. Ya, kalau kita naikin tuh 2,9999. Ya, itu sebenarnya semuanya bakal mendekati 3. Hal yang sama kalau kalian dekati dari kanan. Ya, ini misalkan 1,001. Tuh, 3,003001 kayak gitu ya. Nolnya aku perbanyak. Nolnya ini semakin panjang. Berarti semakin mendekati 3. Nah, itu tentang cara kerjanya limit. Jadi kalkulus itu nanti dibangunnya sama limit dari suatu fungsi. Yang dibahas itu adalah mendekatinya, bukan sama dengannya. Jadi kelihatannya kayak aproksimasi, tapi dia eksak. Ada suatu nilai tertentunya. Oke, paham tentang konsep limitnya? Oke. Ya, kalau misalkan ini nanti kalian bisa baca-baca lagi atau cek videonya Tribulu One Brown, itu juga dijelaskan dengan sangat bagus harusnya tentang limit. Ya, itu aja mungkin limit. Nggak perlu panjang, karena jarang dipakai. Kalau dipakainya kadang-kadang itu untuk kasus-kasus ekstrim. Jadi di fisika itu banyak kasus-kasus ekstrim. Jadi kayak misalkan kalian tinjau kasus umumnya, jadi kasus yang kompleksnya. Nah, nanti kalian dekati atau kalian limit ke kasus-kasus ekstrim di mana kalian tahu jawabannya pasti apa. Nah, itu sering dilakukan di Olim Fisika. Itu pakai limit, tapi limitnya limit sederhana kok. Jadi harusnya aman. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang turunan. Oke, ada yang tahu turunan itu apa? Ada yang tahu turunan itu apa? Nggak ada.
Ada yang paham turunan? Maksud dari turunan atau derivatif bahasa Inggrisnya. Enggak ada. Perubahan fungsi hampir dekat, hampir mendekati itu. Ada hubungannya sama perubahan fungsi. Ada yang tahu mungkin istilahnya? Ada hubungannya sama perubahan fungsi, tapi dalam ya ada kata pelengkapnya sebenarnya. Cara mengukur perubahan nilai fungsi. Hmm, hampir. Cara mengukur perubahan fungsi terhadap suatu variabel. Oke, udah hampir nah, oke, udah dilengkapin. Jadi yang paling tepat menurutku itu adalah laju perubahan fungsi terhadap suatu input. Bukan suatu fungsi terhadap input. Ya, itu adalah turunan. Jadi misalkan kayak gini, ini X, ini Y. Kemudian kalian punya sebuah fungsi. Ya, anggap aja kayak gitu. Besar. Nih, kayak gini aja. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Perhatikan, inputnya adalah X, kemudian nilai fungsi itu adalah output. Sekarang kalau untuk perubahan fungsi, gitu ya, kita kenalnya apa? Di fungsi linear itu ada perubahan fungsi dalam bentuk gradien, kan? Jadi misalkan kalian tinjau satu titik, X1, Y1, sama titik X2, Y2. Maka kalau kalian tarik, kalian bisa mencari gradien. Ya, ini itu adalah gradiennya. Gradien definisinya apa? M sama dengan delta Y per delta X. Atau bisa dibilang, berapa perubahan delta Y untuk delta X tertentu, kan? Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, berarti delta X-nya yang panjang ini delta X, terus ini adalah delta Y-nya. Jadi gradien ini mengukur berapa perubahan fungsi terhadap perubahan inputnya. Itu gradien. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika X2
mendekati, ya itu kata kuncinya, mendekati X1. Kira-kira apa yang terjadi? Misalkan titiknya sekarang ada di sini. Terjadi apa? Ketika titik X2-nya itu mendekati X1, yang terjadi adalah yang kalian amati dari gambar ini apa? Ini pengamatan kalian dari gambar yang kayak gini menjadi seperti ini. Kalau X2-nya mendekati X1, apa yang kalian amati? Tidak ada perubahan? Yakin? Ada perubahan? Hanya belum aku gambar aja. Dipotong garisnya, maksudnya dipotong. Maksudnya dipotong garisnya apa? Garisnya nanti bakal berubah gradiennya. Nah, itu kan yang benar. Kalau titik X2-nya berpindah, ya berarti garisnya bakal berubah kan? Jadi yang berubah adalah gradiennya. Itu yang harus yang diamati di situnya. Jadi kalau kalian pindah X2, terus kalian tarik garis, kan ini aku tarik garis. Berarti gradiennya bakal berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dipindah lagi ke sini, nah itu. Yang tadinya gradiennya positif, 0, sekarang malah jadi negatif. Terus nanti di sini bakal semakin negatif. Semakin besar negatifnya. Dan gimana kalau udah benar-benar dekat sama X1? M itu adalah gradien di SMP delta Y per delta X, berarti Y2 min Y1 per
X2 min X1 sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Berarti kalau misalkan X2-nya sama dengan X1, hasil gradiennya berapa? Kalau misalkan dimasukkan X2 sama dengan X1, hasilnya nanti kayak gimana? Gradiennya sama dengan berapa? Ya, dari 17 peserta. Jika X2 sama dengan X1, apa yang terjadi? Gradiennya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Gradiennya tidak terdefinisi. Nah, itu baru yang benar. Gradiennya berubah. Kalau kalian lihat gambar ini semua berubah. Nggak mungkin konstan. Gradien konstan itu hanya untuk fungsi linear dan fungsi konstan. Itu aja. Itu gradiennya tetap. Kalian ukur di mana aja pasti sama. Ini nol terus. Kalau fungsinya melengkung-melengkung kayak gini, itu pasti, udah pasti gradiennya itu berubah-ubah. Gitu. Makanya ini kayak gini, berubah lagi, berubah. Miringnya tuh berubah. Gradien itu ingat, yang dilihat itu miring. Miringnya, seberapa miring sih garisnya itu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ya jika X2 sama dengan X1, M-nya itu atau gradiennya tidak terdefinisi. Itu yang benar. Tapi kan, perhatikan lagi. Kan yang diminta mendekati, bukan sama dengan. Jika X2 mendekati X1, nilai M itu akan terdefinisi. Jadi kalau secara visual, misalkan ini titik X1, Y1, kalau X2 sama Y2-nya itu dekat banget, misalkan di sini, kalian akan mendapatkan satu garis yang punya sifat menarik. Sifatnya apa ini kira-kira, garis ini? Garis ini terhadap fungsinya bagaimana sifatnya? Sifatnya adalah ada yang tahu?
dari gambar ini. Fungsinya yang hitam, yang biru itu garis, suatu garis lurus. Kalau kalian lihat, garis biru ini ngapain terhadap fungsi yang hitam itu? Memotong? Enggak memotong. Memotong itu kayak gini. Nah, itu memotong. Menyinggung. Nah, itu. Menyinggung titik X dan Y, X itu harus didefinisikan. Kalau titik X1 atau titik X, Y misalkan. Di mana X, Y-nya? Di sini nggak ada. Terus, kalau kamu ngomongnya menyinggung titik X1, Y1, nah itu baru benar. X dan Y itu beda. Titik X dan Y artinya berarti dan itu ada dua titik. Jadi bukan seperti itu. Nah, kalau menyinggung doang ya oke. Jadi benar, garisnya itu nanti menyinggung. Jadi kita sebut sebagai garis singgung. Dan ini gradiennya itu ada nilainya. Ada nilainya atau terdefinisi. Jadi kalau kalian pakai kata-kata mendekati, itu ada nilai M-nya. Kalau sama dengan, itu nggak ada nilai M-nya. Nah, itu bakal menjadi konsep dasar dari turunan. Kalau kalian udah nonton channel YouTube-nya Triblu One Brown, mungkin udah lumayan paham tentang yang aku maksud di sini dari animasinya. Ya, jadi kita bakal tulis notasi dfx dx. Ini adalah notasi turunan, atau kadang-kadang ditulis f aksen x, itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ya, ini adalah notasi formalnya turunan. Notasi formal turunan. Jadi secara matematis nulisnya kayak gini. Ada dua cara. Ya, ada dfx, dfdx, ada f aksen. Ini jangan dibaca df per dx. Salah. Bacanya df dx. Kayak gitu. Kemudian sedikit info. Jadi, di matematika itu ada D di sini kan. D. Sebenarnya nunjukin apa? D di kalkulus itu menunjukkan perubahan yang sangat kecil. Perubahan yang sangat kecil. Seberapa kecilnya? Sangat kecil sampai nggak akan bisa dilihat sama mata. Gitu. Sangat kecil, contoh sangat kecil ya. Contoh bilangan sangat kecil. 10 pangkat min 12. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, D ini itu menunjukkan perubahan yang sangat kecil. Beda sama delta. Jika delta itu perubahan yang agak besar. Yang masih agak besar. Jadi, D itu perubahan yang sangat kecil. Makanya kalau kalian lihat di situ, maka df
dx itu sebenarnya dari apa? Ini tuh dari delta F per delta X. Delta F itu apa? Kalau F itu sama dengan Y, berarti delta Y per delta X yang menjelaskan tentang gradien. Gitu. Berarti turunan ini memang sangat berhubungan dengan gradien. Jadi kalau kalian paham tentang turunan, kalian harus paham apa itu gradien. Ya. Kemudian kalau misalkan kita buat versi yang kata-kata ya, turunan secara grafik dari yang aku gambar barusan itu adalah gradien garis singgung suatu kurva. Jadi kalau kalian punya suatu fungsi, terus kalian buat kurvanya, kalau kalian bisa cari garis-garis singgungnya kayak gini, kalian berarti bakal dapetin turunannya. Gitu. Kalau kalian bisa pasin gitu pakai penggaris, oh ini nanti menyinggung. Terus kalian hitung gradiennya, ah, ya itu adalah turunan. Jadi harus paham juga kalau di grafik itu seperti apa. Oke, gimana paham sampai sini? Tentang definisi turunan. Hampir semuanya dari persamaan-persamaan fisika. Ya, fisika itu kebanyakan dimodelin oleh persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial itu isinya adalah turunan-turunan. Jadi orang peneliti-peneliti fisika itu belajarnya mengamati perubahan. Oh, kalau ada ini yang berubah ini, berarti ada laju perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, itu yang biasanya ditulis. Jadi persamaan-persamaan fisika yang mungkin kalian udah tahu, itu semua datangnya dari kebanyakan turunan, yaitu tentang perubahan. Makanya turunan ini sangat esensial, di mana dari tingkat kota pun udah sangat banyak dipakai dibandingin integral nantinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan terkait tentang definisinya? Belum. Yang lain? Aman? Yang lainnya aman? Nggak ada masalah? Aman. Oke, kalau gitu kita
Lanjut. Sekarang cara menghitungnya. Untuk menghitungnya, itu hanya perlu hafalan beberapa fungsi aja. Yang perlu dihafalkan itu adalah pertama, turunan dari x pangkat n, fungsi polinomial. Turunannya adalah n x pangkat n-1. Terus ada turunan dari fungsi sin. Turunan dari fungsi sin adalah cos x. Kemudian turunan dari fungsi cos x itu adalah min sin x. Selain itu, nggak perlu. Nggak perlu terlalu dihafal. Kalau mau dihafalkan, silakan. Kalau cukup memorinya. Kalau aku sih males. Karena tiga ini aja udah cukup. Sisanya itu bisa diturunkan semua, asal paham tentang aturan turunan. Ya, jadi kita bakal bahas tentang aturan turunan. Oke, aturan turunan itu dimulai dari aturan penjumlahan dan pengurangan. Oh ya, sedikit fun fact juga mungkin. Notasi di matematika yang utama itu ada penjumlahan sama perkalian. Jadi sebenarnya apapun yang berhubungan dengan pengurangan sama pembagian itu adalah bagian dari penjumlahan dan perkalian gitu. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan negatif. Pembagian itu adalah perkalian dengan seper. Nah, kayak gitu. Atau inverse dari suatu bilangan sebenarnya. Jadi kalau kalian paham konsep penjumlahan sama perkalian, maka pengurangan dan pembagian itu sebenarnya basicnya sama. Itu aja sih. Oke, lanjut. Misal kalian punya fungsi fx itu adalah ux plus minus vx. Kemudian kalian mau cari turunannya. Turunannya nanti adalah f aksen itu sama dengan u aksen plus minus v aksen. Jadi tinggal diturunin, terus dijumlah atau dikurangi. Jadi standar. Contoh, kalian punya fungsi 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Maka turunannya berapa? Karena ini fungsi polinomial dan polinomial, maka bisa langsung pakai ini. Jadi 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Jadi turunannya adalah 12x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Selesai. Oke ya. Itu aturan penjumlahan yang paling gampang. Next, aturan perkalian. Aturan perkalian, misalkan kalian punya dua fungsi dikalikan. Jadi konsepnya adalah ada dua fungsi dikalikan. Dan ini biasanya untuk ya fungsi-fungsi yang udah lumayan susah. Jadi kalau fungsi fx-nya itu susah, kalian bagi menjadi dua fungsi yang dikalikan misalkan. Nah, ini jadi ux kalikan vx itu ya. Nah, turunannya jadi gimana? Turunannya adalah u aksen dikalikan v ditambah u dikalikan v aksen. Jadi satu-satu nuruninya.
O dulu, terus dikalikan V. Ditambah O dikalikan turunannya V. Jangan O diturunin, V diturunin. Terus dikali. Salah. Aturannya seperti ini. Contoh. Misalkan kalian punya fungsi fx sama dengan fungsi 5x kuadrat min 7 dikali 3x kuadrat min 2x plus 1. Misal. Sebenarnya ini bisa kalian pakai aturan penjumlahan atau pengurangan. Tinggal kalian kalikan aja satu-satu. Tapi efeknya apa? Ya mungkin bisa lebih panjang, mungkin bisa lebih pendek. Nah, di sini kita bakal coba pakai aturan perkalian. Jadi ini adalah OX. Nah, ini kita sebut sebagai VX. Sehingga turunannya ya satu-satu. Turunin dulu UX, yaitu 5 dikali 2X. Berarti 10X. Dikali 3X kuadrat min 2X plus 1. Ditambah 5X kuadrat min 7 dikali turunan 3X kuadrat adalah 6X. 2-nya turun, 3 kali 2, 6. Min 2. Jadi 6X min 2. Oke, untuk fungsi ini kayaknya memang lumayan panjang. Dan ini nanti hasil akhirnya adalah F aksennya itu sama dengan 60X pangkat 3 min 30X kuadrat min 32X plus 14. Ya, nanti kalian mungkin bisa cek sendiri. Contoh lain. Ya, misalkan fungsi X pangkat 10. Tapi aku pecah. Jadi kayak gini. Turunannya jadi berapa? X kuadrat. 2X. X pangkat 8. Ditambah X kuadrat dikali 8X pangkat 7. Hasilnya berapa? 2 tambah 8. 10. X pangkat 9. Nah, itu adalah turunannya. Kalau kalian turunin satu-satu, pasti salah nanti. Kayak gitu sih. Itu aturan perkalian. Lanjut ke aturan pembagian. Aturan pembagian, misalkan ada dua fungsi yang dibagi. Nah, kayak gini. Maka turunannya adalah F aksen sama dengan O aksen dikalikan V min O dikali V aksen per V kuadrat. Nah, ini adalah turunannya. Ya, ini bentuk yang paling ribet dari semua aturan. Tapi ini sebenarnya turunan, maksudnya kayak bisa diturunkan sendiri. Ya, bisa dibuktikan dengan dua aturan, yaitu perkalian dan aturan rantai. Aturan rantai belum, makanya nggak aku bahas pembuktiannya kayak gimana. Tapi ini bisa. Jadi pembagian itu sebenarnya bukan aturan yang resmi ada di awal. Dia itu muncul karena ada aturan perkalian dan aturan rantai. Oke, contohnya untuk memakai fungsi ini, aturan ini.
Salah satu fungsi yang trigonometri yang belum kita turunkan adalah tan X. Jadi tan X itu adalah sin X per cos X. Oke, nah terus F aksennya berarti apa? Ya, kalian ingat-ingat aja. Ini jadi U, yang bawah jadi V. Turunan dari sin adalah cos. Cos X dikali V-nya cos X dikurangi O-nya sin X, turunan V, turunan cos, min sin X. Dibagi V kuadrat, cos kuadrat X. Jadi, F aksen X sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Identitas apa yang bisa dipakai di sini? Pythagoras, bukan Pythagoras identitasnya namanya. Yaitu cos kuadrat ditambah sin kuadrat X sama dengan satu. Ya, 1 per cos kuadrat X. Atau juga bisa ditulis secant kuadrat X. Ya, jadi turunan tan itu nggak perlu dihafal, karena bisa diturunin sendiri. Oke, kayak gitu. Itu adalah aturan pembagian. Yang keempat, aturan rantai. Nah, aturan rantai ini yang paling penting, salah satu yang paling penting di turunan. Ini tuh untuk kasus fungsi di dalam fungsi. Ya, jadi fungsi di dalam fungsi itu kayak gini. Misalkan kalian punya fx, tapi fx-nya itu sebenarnya adalah u yang merupakan fungsi dari v, dan v-nya itu adalah fungsi terhadap x. Ya, jadi ini bacanya adalah u fungsi terhadap v, dan v itu adalah fungsi terhadap x. Jadi u bukan fungsi x, tapi v yang fungsi terhadap x. Terus kita mau cari apa? Turunan kan? Jadi kita mau cari turunan terhadap x, df dx. Berarti kan du dx. Nah, di sini ada masalah. Masalahnya adalah u bukan fungsi terhadap x. Nah, itu masalahnya. Kalian mau nurunin terhadap x, tapi u-nya bukan fungsi terhadap x. Jadi, agar bisa diturunkan, kita bakal gunakan aturan rantai di mana bentuknya jadi kayak gini. Du dx dikali, oh sorry, du dv dikali dv dx. Nah, inilah aturan rantai. Jadi turunin
2 kali turunan fungsi U, kemudian turunan fungsi V, kemudian dikalikan. Itu aturan rantai. Kenapa disebut rantai? Misal, fx-nya itu U, fungsi V, fungsi W terhadap X. Maka, kalau mau cari df dx-nya, karena ini ada 3 fungsi, jadi du dv, kemudian dv dw, terus dikalikan dw dx. Artinya semakin banyak fungsi di dalam fungsinya, ya ini nanti bakal semakin panjang turunannya. Makanya disebut rantai. Dan saling berhubungan, dv dv. Seakan-akan bisa dicoret gitu ya dv sama dw ini. Tapi nggak boleh dicoret karena bukan pembagian. Ini tuh notasi, cara penulisan. Kayak gitu. Ya, nah, kita coba contoh. Contoh, misalkan fungsinya adalah sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X. Ada nggak fungsi sin kuadrat di daftar? Nah, ini, di daftar yang perlu dihafalkan. Ada nggak fungsi sin kuadrat? Nggak ada. Nah, itu dia. Jadi, nggak ada fungsinya gitu. Jadi, ini nggak bisa kita langsung turunin. Makanya kita butuh aturan rantai. Jadi, di sini itu ada fungsi polinomial sama ada fungsi trigonometri sebenarnya. Gitu. Jadi, kalian bongkar aja dulu fungsinya. Dia itu menjadi sin X kuadrat. Nah, ini maksudnya fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang di dalam Vx-nya itu adalah sin X. Dan sehingga ya, maka nanti Fx-nya itu sama dengan apa? Sama dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat ini menjadi U. U fungsi V. Dengan U fungsi V adalah V kuadrat. Ya, kalian perhatikan ada 2 fungsi kan jadinya. Yang satu polinomial, yang paling luar, sama ada fungsi trigonometri. Nah, inilah pentingnya kalian paham sifatnya fungsi. Jadi kalian bisa membedakan ini fungsi trigono apakah fungsi polinom. Terus kalau dipisah kayak gimana caranya? Gitu. Nah, dari sini bisa kita turunkan. Berarti kalau kita mau cari df dx sama dengan du dv dikalikan dv dx. U-nya adalah V kuadrat, V-nya adalah sin X. Ya, kalian lihat, nah ini kan sama. V kuadrat diturunin terhadap V, X diturunin terhadap X. Gitu. Jadi hasilnya berapa? 2V dikali cos X. Nah, terus V-nya masukin lagi. Karena V-nya sin X. Jadi ini nanti 2
sin X cos X atau sin 2X. Nah, kayak gitu caranya. Oke. Kayak gitu. Jadi salah satu yang penting di aturan rantai adalah pastikan input fungsi dan turunannya itu sama. Kayak misalkan DO fungsi V terhadap V. Nah, yang ini oke. Bukan kayak gini. DO fungsi V terhadap X. Atasnya fungsi V, bawahnya X. Nggak sama. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau kalian nemu fungsi yang nggak sama, kayak gini. Nah, ini baru butuh aturan rantai. Butuh aturan rantai. Seperti itu. Dan ada satu lagi aturan, tapi bukan aturan banget sih sebenarnya, yaitu turunan implisit. Jadi ini untuk biasanya persamaan yang kompleks. Biasanya untuk fungsi yang kompleks, jangan fungsi deh, persamaan. Persamaan kompleks yang susah gitu maksudnya. Yang tidak bisa didapatkan Y fungsi X-nya misalkan. Dapatkan fx-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan dapat fx kan sebenarnya bisa pakai aturan-aturan yang sebelumnya. Nah ini nggak bisa. Makanya kalian butuh turunan implisit. Tekniknya simple. Turunkan kedua ruas persamaan dan gunakan aturan rantai. Nah, itu kuncinya. Contoh, misalkan kalian punya persamaan kayak gini. Cos XY itu sama dengan Y. Nah, ini adalah fungsi. Contoh, kalian nggak bisa mencari Y fungsi X-nya. Kenapa? Karena ini polinomial, ini itu trigonometri, dan disamain. Gimana caranya? Itu nggak bisa. Dan Y-nya ada di dalam di sini. Gitu. Jadi ini tuh tidak bisa dicari Y fungsi X. Nggak bisa. Maka satu-satunya cara adalah turunkan kedua ruas. ddx dari cos XY sama dengan ddx dari Y. Hasilnya adalah yang kanan itu tetap dy dx. Nah, yang ini itu pakai aturan rantai. Kalau kalian udah paham aturan rantai, kalian nggak perlu ditulis ini ya. Takutnya nanti kalian tetap nulis. Ini nggak perlu ditulis. Ini nggak perlu ditulis. Kalau udah paham aturan rantai. Dan nggak dinilai soalnya. Jadi langsung dijabarkan.
Nah, gimana cara jabarinnya? Kalau cepat ya, kalian lihat di sini. Fungsi yang luarnya apa? Cos. Terus yang dalamnya mana? XY. Jadi kalian turunin dulu yang dalam, baru yang luar. Oh, sorry, turunan yang luar dulu, baru dalam. Nah, yang luarnya apa? Min sin. Turun dari cos. Jadi min sin XY. Nah, baru turunan dalamnya. XY. Ingat, XY itu apa? X dikalikan Y. Jadi turunannya adalah pakai aturan perkalian. X diturunin 1, jadi Y, ditambah X dy dx. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, terus lanjut. Ini bisa ditulis jadi Y plus X dy dx sama dengan min 1 per sin XY dy dx. Pindah ruas jadinya X ditambah 1 per sin XY dikalikan dy dx sama dengan min Y. Maka dy dx nanti sama dengan min Y per X ditambah 1 per sin XY. Nah, ini contohnya, aturan implisit. Jadi kalau nggak bisa cari Y fungsi X-nya, gunakan turunan di dua ruasnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian perdalam dengan ini ya. Udah aku kasih soal-soalnya kok. Banyak. Ada 7 soal, tapi banyak anaknya. Jadi, ya cukup untuk menghabiskan waktu belajar tentang turunan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, yang lain? Aman juga berarti? Ya. Oke. Kalau gitu turunan udah selesai. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi turunan. Ya, ini kayaknya nggak selesai vektor sepertinya. Oke, aplikasi turunan. Oke, untuk aplikasi turunan. Pertama, eh, kita lihat segi fisisnya dulu deh. Jadi turunan-turunan ini biasanya juga dipakai untuk permasalahan-permasalahan fisis. Nah,
Cara untuk biar kalian paham adalah ya pahami kata-katanya dalam bahasa gitu. Misalkan kalian punya df, dx kayak gini, maka yang harus kalian lihat adalah pertama ada dd nih. D itu nanti bakal menunjukkan laju perubahan. Nah, siapa yang berubah? Yang berubah adalah F. Jadi laju perubahan fungsi terhadap siapa? Terhadap X. Nah, kayak gini. Ya. Jadi diperhatikan maksud dari notasi dengan kata-katanya. Gitu. Contohnya bakal dipakai kayak di mana? Yang paling gampang itu tentang kecepatan biasanya. Kecepatan itu sebenarnya apa? Bukan jarak dibagi waktu. Kecepatan itu bukan jarak per waktu. Itu kalau kalian hanya bahasnya kasus gerak lurus beraturan aja. Kecepatannya konstan. Gradiennya jadinya konstan gitu. Kecepatan itu sebenarnya adalah laju perubahan posisi terhadap waktu. Nah, ini adalah definisi kecepatan. Makanya ditulisnya dalam bentuk V sama dengan dr dt. Jadi kalian perhatikan, yang berubah itu apa? Posisinya yang berubah. Terhadap siapa? Waktu. Contoh lain, percepatan. Percepatan itu apa? Laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau ditulis, ya dia itu turunan. A sama dengan dv dt. Contoh lain, debit misalkan, debit air gitu. Debit air itu apa? Laju perubahan volume terhadap waktu. Makanya debit itu Kim misalkan, itu ditulisnya dv dt. Misal kalian jatuhkan pasir, atau misalkan kayak roket terbang keluar angkasa, terus bahan bakarnya kan bakal berkurang. Jadi ada laju massa. Itu apa? Ya, laju perubahan massa terhadap waktu, atau bisa terhadap yang lain. Bisa terhadap waktu, bisa terhadap energi, terhadap apa, dan lain-lain. Serah. Nah, ini untuk yang waktu, misal terhadap waktu, maka kita punya dm dt. Jadi kalau kalian paham apa yang berubah dan berubahnya terhadap variabel apa, kalian bisa hitung turunan. Seperti itu. Oke. Itu aplikasinya di Visis. Jadi kalian pahami apa yang berubah terhadap variabel apa, terus kalian baru buat persamaan dalam bentuk notasi matematikanya. Itu caranya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, sekarang ke optimasi. Ya, di fisika banyak kasus-kasus kita bakal optimasi. Optimasi itu apa? Ya, kita akan mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai maksimum sama minimum itu ada hubungannya dengan turunan. Misal, ada grafik bentuknya kayak gini. Oke, kalau kita perhatikan dari kiri, nah ini gradiennya bagaimana? Positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Gradiennya positif ya, kan naik. Dia itu fungsinya naik. Negatif itu kalau kayak gini, turun. Delta Y-nya negatif. Jadi ini fungsi naik. Terus perhatikan, setelah nanti dia bergerak, gradiennya mau besar atau mengecil? Gradiennya ini semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin kecil, karena dia semakin landai. Ya, gradien itu kan besar itu kayak gimana sih? Ini besar, ini besar. Kayak gini kecil. Ini apalagi kecil. Semakin curam itu semakin besar gradiennya. Kan delta Y per delta X. Y-nya besar, X-nya kecil. Kalau Y-nya kecil, X-nya besar, itu jadinya landai. Gradiennya kecil. Gitu. Dilihat dari segitiganya aja. Nah, ini kan Y-nya semakin kecil. Berarti semakin landai. Gradiennya mengecil. Positif tapi mengecil-mengecil. Nah, nanti di kanan. Nah, ini baru negatif. Dia turun. Kemudian nanti di sini, ya masih turun. Dari positif ke negatif, harus melewati angka berapa gradiennya? Harus melewati angka 0. Nah, itu adalah titik yang mungkin kalian sebut sebagai puncak. Gradiennya 0. Kayak gitu. Nah, sama nanti ketika di sini. Ini tuh turun, kemudian nanti di sini M-nya 0. Kemudian di sini nanti naik. Jadi setelah turun terus naik. Berarti ini jadi kayak titik minimum. Titik minimum, titik maksimum. Tapi apakah benar itu titik maksimum sama titik minimum? Untuk fungsi ini, misal kita batasi fungsinya itu dari sini sampai sini.
Apakah titik ini itu titik maksimum dari fungsinya kalau dibatasi dua garis biru itu? Apakah itu titik maksimum? Gimana? Ini sama ini gimana? Apakah ini maksimum dari gambar? Dari gambarnya maksimum. Maksimum itu artinya apa? Titik yang kayak gimana? Dikatakan maksimum jika dia nilai fungsinya paling paling apa? Tinggi. Paling tinggi. Apakah itu paling tinggi? Apakah titik maksimum yang aku gambar itu paling tinggi? Apakah titik maksimum itu paling tinggi? Enggak. Kenapa bukan yang paling tinggi? Karena yang paling tinggi yang mana? Kalau misalkan ini bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana? Dari fungsinya. Titik yang mana yang paling tinggi kalau gitu? Yang mana? Kalian paham maksudnya atau tidak?
mencari yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi dari fungsinya itu? Yang paling tinggi. Kalian ngelihat tinggi itu yang mana sih? Tinggi itu kayak gimana? Di atas atau di bawah? Atas. Nah, mana titik yang paling atas? Dari yang diapit sama dua garis biru itu. Yang paling atas yang mana? Nah, itu yang aku tunggu dari tadi. Yang ujung. Itu kan paling tinggi. Ini kalau kalian tarik garis, tinggian yang ini. Berarti yang maksimumnya yang mana? Yang ini yang maksimum. Itu. Jadi apakah ini titik maksimum? Jawabannya adalah salah. Itu bukan titik maksimum. Ini namanya titik maksimum lokal. Bukan titik maksimum global. Sama halnya kalau aku geser ke sini. Kalau aku geser ke sini, apakah ini titik yang minimum? Apakah yang ini yang minimum atau bukan? Bukan juga. Minimumnya yang sini. Yang paling rendah kan? Jadi, ini juga salah. Bukan titik minimum. Tapi minimum lokal namanya. Bahkan turunan sama dengan 0 pun itu ada bentuk yang lain. Nih, misal fungsinya adalah X pangkat 3. Sekarang kita coba hitung turunannya. df dx-nya adalah 3x kuadrat. Kapan nilai turunannya 0? df dx sama dengan 0 saat x-nya sama dengan sama dengan 0. Ya, mau berapa lagi? Kalau yang lain kan nggak mungkin 0 itu. Kalau digambar, grafiknya kayak gimana? Yaitu grafiknya kayak gini. Jadi, di X sama dengan 0, ini gradiennya 0. Tapi kalian perhatikan fungsinya. Dari kiri naik, ke kanan naik. Artinya apa? Turunan sama dengan 0. Oh, ya, turunan sama dengan 0. Di sini bukan maksimum, bahkan minimum. Bukan keduanya. Jadi, kalau misalkan kalian disuruh tanya, dicari gini ya, berapa nilai maksimum atau minimumnya gitu. Kalau kalian hanya buat turunannya sama dengan 0, bisa aja jawaban kalian salah. Karena dibuktikan dari sini, ini nggak maksimum keseluruhan. Ini bukan minimum keseluruhan. Ini malah bukan maksimum atau minimum. Gitu. Jadi untuk kasus optimasi, itu ada step-step yang harus dilalui. Nah, ini secara umum sebenarnya. Yaitu kalian harus pertama perhatikan domain inputnya. Jadi domain input itu kayak dua garis biru yang aku buat tadi. Kayak gini misalkan. Kalau kayak gini, maka maksimumnya di paling kanan. Tapi kalau misalkan aku kasih batas birunya di sini, nah titik yang turunannya 0 ini yang maksimum. Gitu. Jadi perhatikan domain inputnya dulu. Dia
X-nya itu hanya bisa dari berapa sampai berapa. Yang kedua adalah cek turunan fungsinya. Oke, jadi nanti di sini df dx sama dengan 0. Itu yang harus dicek, wajib diturunkan 0. Tapi ingat, turun sama dengan 0 itu ada beberapa kemungkinan. Ada 3 kemungkinan penting. Dia bisa maksimum atau minimum global. Global itu artinya keseluruhan. Bisa maksimum atau minimum lokal, atau bukan sama sekali. Nah, gimana cara lanjutannya untuk bisa tahu itu nanti maksimum atau minimum lokalnya atau global? Bandingkan dengan batas input. Bandingkan dengan batas inputnya. Ya, maksudnya ini adalah kalian masukkan fx dengan batas input. Nah, itu caranya. Sebenarnya ada konsep tambahannya sih, sebenarnya kalau kalian mau. Kayak turunan kedua. Turunan kedua, itu bisa dipakai juga. Jadi di sini, jika df dx itu sama dengan 0, maka turunan keduanya itu punya peran. Ada 3, bisa positif, bisa negatif, sama bisa sama dengan 0. Kalau positif, dia itu adalah minimum lokal kemungkinan. Kalau negatif, itu maksimum lokal. Kalau yang ini, bukan maksimum atau minimum. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa dipakai, bisa enggak. Kalau kalian bisa masukin aja, itu lebih cepat. Kayak gitu caranya. Oke? Ya, itu tentang aplikasi turunan. Berarti materi kita matematika belum selesai, yang harusnya selesai hari ini. Maka di pertemuan selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang apa namanya, integral, kemudian vektor. Terus baru masuk ke kinematika, pengenalan. Dan karena ya kalian udah ngerasa ya, kelihatannya udah mulai semakin banyak yang bingung, padahal di pertemuan kedua. Jadi, aku ingatkan lagi, ingat, pelajari materi. Ya, pelajari materi yang lalu, sekarang, dan yang akan dibahas. Jadi, sebelumnya yang kemarin itu kayak gimana, yang hari ini kayak gimana, yang selanjutnya bakal kayak gimana, dan dibahas secara mandiri. Kenapa harusnya udah bisa? Karena sumbernya udah aku kasih. Kan minggu lalu udah minta kalian ya, udah minta referensi buku, udah minta apa. Nah, udah aku kasih. Berarti kalian harusnya udah bisa pakai. Gitu. Ya, ini lebih sedikit ya. Gunakan referensi yang udah diberikan. Kalian baca ulang aja. Nah, kalau kalian mau benar-benar paham, jangan hanya pelajari materi doang. Harus kerjakan latihan soal. Filenya sudah ada juga.
Dan yang terakhir, jika bingung, tanya. Nomornya juga udah aku kasih. Jadi kalian harusnya bisa tanya. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kalian melakukan ini, setidaknya pertemuan selanjutnya kalian bakal nggak dari nol. Jadi kalian belajar di pertemuan selanjutnya itu benar-benar untuk ningkatin pemahaman kalian. Bukan benar-benar kayak nerima aja dari awal. Gitu. Dan itu bakal mempercepat pemahaman kalian, di mana waktunya semakin singkat untuk persiapan OSK. Jadi lebih baik kalian belajar mandirinya lebih baik. Seperti itu. Oke. Oke. Ya. Oke, gitu dulu mungkin dari pertemuan hari ini. Kalau misalkan kalian nanti ada pertanyaan lain, bisa langsung tanyakan lewat WA aja. Gitu. Oke, sama aku tekanin satu lagi, aku bakal berusaha membantu kalian semaksimal mungkin, asal kalian juga mau dibantu. Aku bisa membantu orang-orang yang mau dibantu. Artinya yang udah berusaha juga, gitu. Jadi aku berusaha menjelaskan ya sebagus mungkin buat kalian yang memang mau dijelasin secara lengkap. Gitu. Oke, sip. Makasih semuanya. Semoga yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.